Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah seorang wanita bule yang menangis ketika melihat secara langsung Ka'bah. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, yuk tekan tombol like-nya, subscribe, dan komen di kolom komentar kalian menonton dari kota mana saja. Yang sudah like, Mimin doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita untuk melihat langsung Ka'bah juga. Oke, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah kota dingin di Rusia, hiduplah seorang pria Indonesia bernama Ervan, usia 27 tahun, yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan industri. Kehidupannya sederhana, penuh kerja keras, dan ia dikenal sebagai pribadi yang tenang serta rendah hati. Jauh dari tanah kelahiran, Ervan tetap memegang teguh nilai-nilai yang ia yakini, termasuk keyakinannya sebagai seorang Muslim. Di kota yang sama, ada seorang wanita bernama Svetlana, juga berusia 27 tahun. Ia adalah pegawai swasta di perusahaan yang berbeda. Sosoknya mandiri, cerdas, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun dalam hal keyakinan, ia tumbuh sebagai seorang ateis yang tidak terlalu memikirkan tentang agama. Tak ada yang menyangka, takdir mempertemukan mereka dalam cara yang sederhana. Suatu sore saat pulang kerja, Ervan duduk di bangku stasiun kereta menunggu jadwal keberangkatan. Di sebelahnya, tanpa saling mengenal, duduk Svetlana yang terlihat lelah setelah seharian bekerja. Mereka hanya saling diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hingga akhirnya, kereta yang ditunggu pun tiba. Svetlana berdiri lebih dulu dan berjalan masuk ke dalam kereta. Namun, tanpa ia sadari, syal yang ia kenakan tertinggal di bangku. Ervan yang melihat hal itu langsung mengambil syal tersebut dan bergegas mengejarnya. "Permisi, ini milikmu," ujar Ervan sambil sedikit terengah saat berhasil mendekati Svetlana di dalam kereta. Svetlana menoleh sedikit terkejut. "Oh iya, ini punyaku. Terima kasih banyak." Ervan tersenyum singkat. "Sama-sama." Sejenak mereka saling diam, lalu Svetlana kembali bicara. "Kalau tidak kamu kejar, mungkin aku tidak sadar sampai rumah." Ervan tertawa kecil. "Berarti hari ini saya dapat kesempatan berbuat baik." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, mereka mulai saling mengenal. Awalnya hanya bertukar cerita ringan saat bertemu di kereta, lalu berlanjut ke percakapan yang lebih dalam. Svetlana mulai tertarik dengan kepribadian Ervan yang berbeda dari kebanyakan pria yang ia kenal. "Kenapa kamu selalu terlihat tenang?" tanya Svetlana suatu hari. Ervan menjawab dengan sederhana, "Mungkin karena saya percaya semua sudah ada yang mengatur." Jawaban itu membuat Svetlana berpikir. Ada sesuatu dalam diri Ervan yang membuatnya merasa nyaman, seolah ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Ketertarikan itu pun tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perbedaan besar yang perlahan mulai terasa, yaitu keyakinan. Ervan adalah seorang Muslim, sementara Svetlana adalah seorang ateis. Suatu malam, dalam percakapan yang serius, Ervan membuka hal yang selama ini ia pikirkan. "Svetlana, kalau hubungan ini ingin kita bawa lebih jauh, ada hal penting yang harus kita hadapi." Svetlana menatapnya dengan serius. "Aku tahu tentang keyakinan, kan?" Ervan mengangguk pelan. "Dalam keyakinanku, kita tidak bisa menikah jika berbeda agama." Suasana menjadi hening. Namun berbeda dari yang Ervan khawatirkan, Svetlana justru tidak terlihat menolak. "Aku sudah lama penasaran dengan Islam," ucapnya pelan. "Sejak mengenalmu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Cara kamu hidup, cara kamu bersikap, itu membuatku ingin tahu lebih jauh." Ervan terkejut, namun juga haru. Sejak saat itu, Svetlana mulai mempelajari Islam. Ia membaca, bertanya, dan berdiskusi panjang dengan Ervan. Baginya ini bukan sekedar syarat untuk menikah, tapi sebuah perjalanan mencari jawaban yang selama ini ia rasa kosong. Hingga akhirnya ia membuat keputusan besar dalam hidupnya. "Aku ingin memeluk Islam, bukan hanya karena kita,
tapi karena aku merasa ini yang benar, ujar Svetlana dengan mata berkaca-kaca. Momen itu menjadi sangat haru. Dengan bimbingan Ervan, Svetlana mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Air mata jatuh bukan karena ragu, tapi karena ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Tak lama setelah itu, hubungan mereka pun disahkan dalam ikatan pernikahan. Dari pertemuan sederhana di stasiun kereta hingga perjalanan hati yang penuh makna, kisah mereka menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar, sebuah perjalanan menuju rumah Allah. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu hangat bagi Ervan dan Svetlana. Mereka menjalani kehidupan bersama dengan penuh kebersamaan, saling belajar dan saling menguatkan. Bagi Svetlana, setiap hari adalah proses memahami Islam lebih dalam, bukan sekedar sebagai keyakinan baru, tapi sebagai jalan hidup. Hingga suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang kecil apartemen mereka, setelah menunaikan ibadah bersama, Svetlana membuka percakapan yang tak pernah diduga Ervan sebelumnya. "Ervan?" ucapnya pelan. "Iya," jawab Ervan sambil menoleh. Svetlana menarik nafas sejenak lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh harap, "Aku ingin sekali melihat Ka'bah secara langsung." Ervan terdiam, matanya langsung menatap istrinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa bahagia, haru, sekaligus tak menyangka. "Kamu serius?" tanyanya pelan. Svetlana mengangguk. "Sejak aku belajar tentang Islam, sejak aku tahu tentang Ka'bah, hatiku selalu penasaran. Rasanya seperti ada panggilan yang tidak bisa aku jelaskan." Ervan tersenyum, namun matanya mulai berkaca-kaca. Itu bukan sekedar keinginan biasa, itu panggilan yang sangat istimewa. Sejak malam itu, mereka mulai merencanakan perjalanan umroh. Bukan hal yang mudah, mengingat mereka harus mempersiapkan banyak hal, terutama dari segi biaya. Mereka mulai menabung dengan disiplin, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, bahkan sesekali menahan keinginan pribadi demi satu tujuan yang sama. "Tidak apa-apa kita sederhana sekarang," kata Ervan suatu hari. "Yang penting kita punya niat besar." Svetlana tersenyum. "Aku tidak merasa kekurangan sama sekali. Justru aku merasa sedang menuju sesuatu yang sangat berharga." Selain menabung, mereka juga mulai mengurus berbagai dokumen, paspor, visa, hingga pendaftaran ke agen perjalanan umroh. Semua dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tak hanya itu, mereka juga mengikuti manasik umroh. Di sana, Svetlana belajar setiap tahapan ibadah, mulai dari ihram, tawaf, hingga sa'i. "Banyak sekali yang harus aku pelajari," ujarnya suatu hari setelah manasik. Ervan menenangkan. "Pelan-pelan saja, niatmu sudah luar biasa. Insya Allah semuanya akan dimudahkan." Hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Suasana di bandara terasa begitu berbeda bagi mereka. Ramai oleh para jamaah yang memiliki tujuan yang sama. Wajah-wajah penuh harap, doa, dan kebahagiaan. Svetlana menggenggam tangan Ervan dengan erat. "Aku tidak menyangka, aku benar-benar akan pergi ke sana," ucapnya dengan suara bergetar. Ervan tersenyum. "Ini baru awal perjalanan kita." Saat pesawat lepas landas, Svetlana menatap keluar jendela. Awan-awan putih terlihat begitu indah, seolah mengiringi perjalanan mereka. Di dalam hati, ia berdoa dalam diam. Perasaannya campur aduk, antara bahagia, haru, dan sedikit gugup. "Apa aku sudah siap?" bisiknya pelan. Ervan yang duduk di sampingnya menoleh. "Kita semua selalu belajar. Yang penting, hati kita sudah sampai duluan." Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka mendekati tujuan. Saat pesawat mendarat dan mereka mulai menapakkan kaki di tanah suci, Svetlana terdiam. Ia melihat sekeliling dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ini benar-benar nyata," ucapnya lirih. Ervan mengangguk pelan. "Kita sudah sampai." Langkah pertama itu terasa begitu berat sekaligus penuh makna. Bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati yang akhirnya membawa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Langkah demi langkah membawa Ervan dan Svetlana semakin dekat ke Masjidil Haram. Malam itu,
Suasana begitu hidup. Cahaya lampu menerangi setiap sudut. Lantunan doa terdengar dari berbagai arah. Dan lautan manusia dari seluruh penjuru dunia bergerak dengan tujuan yang sama. Svetlana berjalan perlahan di samping Ervan. Matanya tak berhenti memperhatikan sekeliling. Ada rasa kagum, tapi juga perasaan yang sulit ia jelaskan. Banyak sekali orang, bisiknya pelang. Ervan mengangguk. Semua datang dengan niat yang sama, mendekat kepada Allah. Saat mereka memasuki area Masjidil Haram, suasana terasa berbeda. Lebih tenang, namun justru lebih dalam. Hati seperti ikut diam, seolah menghormati tempat yang begitu suci. Ervan menoleh pada istrinya. Nanti, saat pertama kali melihat Ka'bah, berdoalah sebanyak yang kamu mau. Svetlana hanya mengangguk. Nafasnya mulai terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang semakin kuat. Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampai di sebuah titik di mana Ka'bah mulai terlihat. Awalnya hanya sebagian kecil. Namun saat langkah mereka semakin maju, pandangan Svetlana akhirnya benar-benar tertuju pada Ka'bah secara utuh. Dan di saat itulah ia terdiam. Langkahnya berhenti. Matanya terpaku, seakan waktu ikut berhenti bersamanya. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ervan? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ervan menoleh dan melihat wajah istrinya yang sudah basah oleh air mata. Aku tidak tahu kenapa. Lanjutnya terbata-bata. Svetlana menutup mulutnya, mencoba menahan tangis, namun tak mampu. Air mata itu justru semakin deras. Aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Dadanya naik turun, hatinya bergetar hebat. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya tiba-tiba memenuhi seluruh dirinya. Ervan hanya terdiam, ikut merasakan haru melihat momen itu. Tidak apa-apa, biarkan saja, ucap Ervan lembut. Svetlana mengangguk, lalu perlahan mengangkat kedua tangannya. Di tengah keramaian yang begitu besar, ia seperti berada dalam dunianya sendiri. Doa demi doa mulai ia panjatkan, dengan suara lirih, dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau telah membawaku ke sini. Air matanya terus mengalir. Ampuni aku atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan, bahkan saat aku belum mengenalmu. Setiap kata yang keluar terasa begitu jujur, begitu dalam. Tak ada yang dibuat-buat. Semua mengalir begitu saja dari hatinya. Ia menunduk, sesekali menatap Ka'bah kembali, lalu kembali menangis. Aku tidak pernah menyangka aku bisa berdiri di sini. Perasaan dekat dengan Allah begitu kuat, seolah semua jarak yang dulu ia rasakan kini hilang. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dalam dan rasa syukur yang tak terhingga. Ervan berdiri di sampingnya, ikut berdoa dalam diam. Sesekali ia menatap Svetlana dengan mata yang juga mulai berkaca-kaca. Momen itu bukan hanya perjalanan biasa. Bagi Svetlana, itu adalah titik di mana hatinya benar-benar tersentuh. Di hadapan Ka'bah, ia bukan lagi seseorang yang dulu mencari-cari makna. Ia adalah seorang hamba yang akhirnya merasa pulang. Hari-hari selama menjalankan ibadah umroh menjadi fase yang sangat berkesan bagi Svetlana. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap momen terasa begitu hidup di hatinya. Sejak pertama kali melihat Ka'bah, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekedar tenang, tapi benar-benar damai. Seolah semua kegelisahan yang dulu sering ia rasakan perlahan menghilang. Suatu pagi, setelah melaksanakan tawaf, Svetlana duduk di lantai Masjidil Haram, memandangi Ka'bah dari kejauhan. Wajahnya terlihat tenang.
"Ervan," ucapnya pelan. "Iya," jawab Ervan sambil duduk di sampingnya. "Aku baru sadar, selama ini aku selalu mencari kebahagiaan di banyak hal. Pekerjaan, pencapaian, hal-hal duniawi." Ia terdiam sejenak. "Tapi di sini, aku merasa cukup." Ervan tersenyum tipis. "Karena hati kita sedang dekat dengan yang menciptakan kita." Svetlana mengangguk perlahan. Selain ketenangan batin, ia juga merasakan keindahan kebersamaan yang luar biasa. Di sana, ia bertemu dengan jamaah dari berbagai negara. Bahasa mereka berbeda, budaya mereka berbeda, tapi tujuan mereka satu. Suatu waktu, saat sedang beristirahat, seorang wanita tua dari negara lain tersenyum padanya dan memberikan sebotol air. Svetlana sedikit bingung, namun membalas dengan senyum hangat. "Terima kasih." Meski tak saling memahami bahasa, mereka saling mengerti melalui sikap. Setelah itu, Svetlana berkata pada Ervan, "Aku tidak mengenalnya, tapi rasanya seperti saudara sendiri." Ervan menjawab, "Itulah indahnya persaudaraan dalam Islam." Momen-momen ibadah pun menjadi pengalaman yang sangat membekas. Saat sa'i berjalan bolak-balik dengan penuh kesabaran, Svetlana sempat merasa lelah. "Aku capek," ucapnya sambil tersenyum kecil. Ervan menenangkannya. "Ingat niat kita, ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang hati." Svetlana menarik napas, lalu melanjutkan langkahnya. Dalam lelah itu, ia justru belajar tentang kesabaran. Dari setiap rangkaian ibadah, ia mulai memahami makna-makna yang sebelumnya hanya ia dengar secara teori. Ia belajar tentang kesederhanaan, melihat bagaimana semua orang mengenakan pakaian yang sama, tanpa memandang status atau latar belakang. Ia belajar tentang keikhlasan, saat melihat orang-orang berdoa dengan air mata, tanpa memikirkan siapa yang melihat. Dan yang paling dalam, ia belajar tentang rasa syukur. Suatu malam, setelah selesai beribadah, ia berkata pada Ervan dengan mata yang berkaca-kaca, "Aku merasa selama ini aku terlalu banyak mengeluh, padahal aku sudah diberi begitu banyak hal." Ervan menatapnya dengan lembut. "Perjalanan ini memang untuk menyadarkan kita." Svetlana ada senyum, namun air matanya jatuh perlahan. "Sekarang aku mengerti, hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dan bersyukur atas apa yang ada." Perjalanan umroh ini bukan hanya perjalanan fisik baginya, tapi benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia yang dulu melihat hidup dari sudut pandang logika semata, kini mulai merasakan bahwa ada sisi spiritual yang jauh lebih dalam. Ia yang dulu tidak percaya pada Tuhan, kini merasakan kedekatan yang begitu nyata dengan Allah. Dan ia yang dulu merasa hidupnya biasa saja, kini merasa setiap detik hidupnya memiliki makna. Di tanah suci itu, Svetlana tidak hanya menemukan ketenangan, ia menemukan dirinya yang baru. Setelah perjalanan umroh itu selesai, Ervan dan Svetlana kembali ke Rusia dengan hati yang penuh kenangan. Namun bagi Svetlana, perjalanan itu tidak benar-benar berakhir. Justru, ada keinginan besar dalam dirinya untuk membagikan apa yang telah ia rasakan. Hari-hari pertama setelah kembali, beberapa teman dekatnya mulai menyadari perubahan dalam diri Svetlana. Ia terlihat lebih tenang, lebih lembut dalam berbicara, dan sering tersenyum dengan cara yang berbeda. Suatu hari di tempat kerjanya, seorang teman mendekatinya. "Svetlana, kamu terlihat berbeda," ujar temannya penasaran. "Kamu habis liburan kemana sebenarnya?" Svetlana tersenyum pelan. "Bukan sekadar liburan, aku pergi ke tempat yang mengubah hidupku." "Serius, kemana?" tanya temannya semakin penasaran. "Aku pergi umroh, ke Mekah," jawabnya tenang. Temannya terkejut. "Mekah? Itu tempat suci umat Islam kan?" Svetlana mengangguk. "Iya, dan di sana, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya." Percakapan itu menjadi awal dari banyak cerita yang ia bagikan. Tak hanya dalam obrolan langsung, Svetlana juga mulai membagikan pengalamannya melalui media sosial. Ia menulis tentang perjalanannya, mengunggah beberapa foto, dan menceritakan apa yang ia rasakan saat pertama kali melihat Ka'bah. Salah satu tulisannya berbunyi, "Aku datang dengan rasa penasaran, tapi pulang dengan hati yang penuh. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Postingan itu menarik banyak perhatian. Teman-temannya mulai memberikan komentar. "Aku tidak menyangka kamu akan ke sana," tulis salah satu temannya. "Apa yang kamu rasakan di sana?" tanya yang lain.
Ada juga yang berkata, "Kamu terlihat sangat berbeda sekarang, lebih damai." Suatu waktu, dalam sebuah pertemuan santai bersama beberapa temannya, Svetlana kembali menceritakan pengalamannya secara langsung. "Aku menangis saat pertama kali melihat Ka'bah," ucapnya jujur. "Menangis? Kenapa?" tanya salah satu temannya heran. Svetlana terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena aku merasa seperti akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini aku cari." Teman-temannya saling berpandangan. Ada yang terlihat kagum, ada juga yang masih mencoba memahami. "Kamu yang dulu tidak percaya Tuhan, sekarang bisa bilang seperti itu?" tanya salah satu dari mereka dengan nada tidak percaya. Svetlana tersenyum lembut. "Aku juga tidak pernah menyangka. Tapi apa yang aku rasakan di sana, itu nyata." Beberapa temannya terlihat sangat tersentuh dengan ceritanya. Namun ada juga yang terkejut dengan perubahan besar dalam dirinya. "Kamu sekarang jadi lebih tenang ya?" ujar seorang temannya. "Iya, karena aku belajar banyak hal di sana," jawab Svetlana. Dari obrolan santai hingga cerita di media sosial, perlahan kisah Svetlana mulai menyebar. Bukan hanya sebagai cerita perjalanan, tapi sebagai kisah perubahan hati yang nyata. Dan tanpa ia sadari, apa yang ia bagikan mulai menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, cerita yang dibagikan Svetlana tidak hanya berhenti sebagai pengalaman pribadi. Tanpa ia sadari, kisahnya mulai memberi dampak yang perlahan namun nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Awalnya hanya sekadar rasa penasaran. Beberapa temannya mulai mendekatinya secara pribadi, ingin mendengar lebih banyak. "Svetlana, boleh aku tanya sesuatu?" ujar salah satu temannya suatu sore. "Tentu," jawab Svetlana dengan ramah. "Islam itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudku, dari yang kamu rasakan sendiri." Svetlana tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. "Islam itu bukan hanya tentang aturan, tapi tentang hubungan dengan Tuhan, tentang ketenangan, tentang arah hidup." Temannya mengangguk pelan, terlihat berpikir. Ada juga temannya yang mulai membaca tentang Islam dari berbagai sumber. Mereka kembali datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. "Apa benar dalam Islam semua orang setara?" tanya yang lain. "Iya," jawab Svetlana. "Aku melihatnya sendiri di sana. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di hadapan Allah." Beberapa dari mereka bahkan mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih serius. Suatu hari, seorang temannya berkata dengan ragu-ragu, "Aku ingin ikut kamu ke masjid, boleh?" Svetlana tersenyum hangat. "Tentu saja boleh, aku akan temani." Momen-momen seperti itu membuat hati Svetlana bergetar. Ia tidak pernah berniat mengajak siapapun secara langsung, tapi ternyata ceritanya mampu membuka pintu rasa ingin tahu dalam diri orang lain. Bahkan ada satu temannya yang berkata dengan jujur, "Dulu aku selalu punya pandangan yang berbeda tentang Islam, tapi setelah mendengar ceritamu, aku mulai melihatnya dari sisi yang lain." Svetlana hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku juga dulu seperti itu." Perlahan, lingkaran kecil di sekitarnya mulai berubah. Bukan perubahan yang besar dan instan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sebuah cerita tulus bisa menyentuh hati. Ervan yang melihat hal itu pun merasa haru. "Kamu tidak hanya menemukan jalanmu sendiri," ujar Ervan suatu malam, "tapi juga membantu orang lain melihat jalan itu." Svetlana menggeleng pelan. "Aku hanya berbagi apa yang aku rasakan. Selebihnya, mungkin itu adalah cara Allah menyentuh hati mereka." Disitulah Svetlana memahami satu hal penting, bahwa hidayah tidak pernah datang dengan cara yang bisa ditebak. Ia bisa hadir melalui perjalanan, melalui pertemuan, bahkan melalui sebuah cerita sederhana. Perjalanan seorang wanita yang dulu tidak percaya, hingga akhirnya menemukan keyakinan, menjadi bukti bahwa keindahan Islam bisa menyentuh hati siapa saja. Dan mungkin, di antara banyak orang yang mendengar kisah ini, akan ada satu hati lagi yang mulai tergerak, untuk mencari, memahami, dan akhirnya menemukan.